Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini di dalam ibadah keluarga live recording. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah beserta anak-anak, saudara-saudara pemuda-pemudi. Kita akan menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh secara pribadi. Biar malam hari ini kita boleh mendekat kepada Tuhan. Kita memberikan waktu, menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Kami hadir di sini Bapa. Kami mau menyembah Engkau, memberi hidup kami untuk dituntun dan dipelihara oleh Tuhan, serta memberi hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan di dalam setiap kehidupan kami bersyukur pada malam hari ini. Kami keluarga lepas keluarga, kami pribadi lepas pribadi, merendahkan hati kami, hidup kami di bawah kekuasaan tangan Tuhan. Kami mau
seluruh keberadaan kami dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Kami mau di dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami menyenangkan hati Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan iman kami pun terbangun. Maka biarlah Engkau ya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, hadir bersama di saat kami mendengarkan ibadah live recording ini. Biarlah seluruhnya kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Biarlah pujian ini membawa kita bertanda bahwa kita membuka hidup kita di hadapan Tuhan, untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan selidiki, untuk Tuhan bersihkan, dan Tuhan bangun sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga kita sungguh-sungguh mampu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan menurut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian ini, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kami terbuka untuk Engkau Bapa, untuk Engkau selidiki, untuk Engkau bentuk, untuk Engkau bersihkan dengan firman-Mu. Biarlah hidup kami, hati kami pribadi lepas pribadi, menjadi hati yang lemah lembut, tanah yang subur, yang mau sungguh-sungguh dibentuk, dibersihkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami adalah tanah liat di tangan-Mu ya Bapa. Bentuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Baik, keras, atau lembutnya firman Tuhan, kami mau bersedia menerimanya, karena kami tahu setiap firman yang Tuhan sampaikan ke dalam hidup kami selalu baik adanya. Biarlah setiap firman membawa rema di dalam hidup kami, membawa kami untuk memiliki keinginan dan komitmen untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena setiap kami
siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan? Dimanapun berada, saya berdoa semua sehat, semua dalam keadaan baik, semua ada dalam lindungan Tuhan. Hari ini mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik orang miskin maupun orang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, sebab yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kehidupan Rut, mengisahkan tentang peristiwa keselamatan Tuhan atas kehidupan manusia melalui kisah Rut. Di zaman Rut, umat Israel masih dipimpin para hakim. Mereka semua orang berbuat benar menurut pikirannya masing-masing. Dan di mata Tuhan, mereka hidup jauh dari kesalehan yang Tuhan kehendaki. Tetapi Rut di tengah umat yang hidup dalam pikirannya masing-masing adalah seorang yang memiliki hidup suci dan saleh. Dia orang yang baik, meski sedang dalam pergumulan, meski sedang dalam kesulitan. Rut tidak meninggalkan Naomi hanya untuk mendapati kesenangannya sendiri. Sikap hidup itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi harganya daripada segala berkat yang pernah ia kecap. Nah, hidup Rut menjadi berbeda dari kehidupan banyak umat pada zaman itu. Nah, Tuhan melihatnya dan memperhitungkan apa yang telah Rut perbuat. Oleh karena itu Tuhan menolong Rut dengan cara satu, Rut diperlengkapi dengan penuh hikmat dan keberanian saat menghadapi jalan hidupnya. Orang bisa saja punya keberanian, tetapi ketika tidak memiliki hikmat, maka jalan hidupnya menjadi tak beratur. Ia tidak tahu mana yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Sehingga ia dengan keberanian tanpa hikmat melakukan segala cara, menjalani banyak hal, walaupun itu melewati batas-batas yang sudah Tuhan berikan. Tetapi Rut berjalan dalam jalannya Tuhan, diperlengkapi dengan hikmat dan juga keberanian untuk menghadapi jalan hidupnya. Dan Tuhan menolong Rut dengan cara yang kedua, selanjutnya menghadirkan orang-orang tepat di kehidupan Rut. Orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, menjadi saluran berkat dan menjadi perlindungan dalam kehidupan Rut. Bapak yang kasih Tuhan, melalui mereka lah orang-orang yang lurus dan benar itu, Tuhan membuka jalan bagi Rut untuk memulai kehidupan yang baru. Apa yang bisa kita renungkan pada hari ini? Bahwa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita diajak untuk satu, memiliki kebutuhan mengenal Tuhan. Tuhan harus kita kenal, bahkan diperkenalkan kepada anggota keluarga kita. Karena setiap keluarga yang demikian tidak akan menilai dan tidak akan menerima orang-orang lain menurut ukuran berapa banyak harta yang mereka miliki. Tidak akan menilai orang dari berapa banyak jasa orang itu kepada saya, atau tidak menilai orang dari seberapa banyak orang itu berhasil. Nah, keluarga yang mengenal Tuhan dalam hidupnya akan melihat dan menerima setiap orang, khususnya saudaranya, sama berharganya di mata Tuhan. Karena itu, bagaimana membawa keluarga kita mengenal Tuhan?
baiklah keluarga kita ketika di dalam kesulitan saling mengingatkan satu dengan yang lain, yaitu satu, menceritakan dan menghitung banyaknya berkat Tuhan telah menolong hidup kita dari masa lampau hingga masa kini. Yang kedua, mengingatkan kepada saudara keluarga kita sekalipun dalam kesulitan untuk menerapkan kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Dari hidup yang dijalani bersama, berbuatlah apa yang benar menurut firman-Nya. Jangan berbuat menurut pikiran kita. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Yaitu menerima percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang mutlak. Sehingga sekalipun kita menjalani hidup sebagai pengikut-Nya, tidak pernah sedetik pun kita menyesali mengikut Yesus. Sekalipun sulit hidup ini, sekalipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, membawa kita dalam kecemasan, di dalam segala kebingungan, atau bahkan kita saat ini sedang dalam keterbeban yang sangat berat untuk dipikul. Tetapi menerima percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi hal yang penting dan utama dalam hidup kita. Sekalipun kita mengalami hal yang sulit, tetapi ingatlah, pastikan diri kita untuk tidak menyesali mengikuti Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Kristus tidak pernah berubah. Ia tetap penebus bagi hidup setiap orang yang menderita. Kristus gembala yang baik bagi hidup ini. Dan setiap kita yang datang kepadanya, hidup ini menemukan jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, sekarang ini kita masih hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Apalagi ada desas-desus untuk new normal, kehidupan new normal. Nah, apakah kita hanya melihat mengenai masa depan kita yang tersisa hanya penderitaan saja? Atau saudara yang kasih Tuhan melihat bahwa Tuhan ada pada masa sulit ini? Sama seperti Tuhan menolong Ruth dan Naomi, demikian juga Tuhan menolong kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun yang berada, kasih Tuhan besar atas kita. Itu perlu kita rasakan, itu perlu kita alami. Bapa yang di surga telah menghadirkan Yesus Kristus sebagai penolong dan penebus dari penderitaan yang kekal. Maka terimalah Yesus Kristus dalam hati kita dan pengakuan kita. Serahkanlah diri ini menjadi murid-Nya dan dibimbing oleh-Nya. Ia akan memperlengkapi kita dengan cukupnya di perjalanan hidup ini sampai akhir kehidupan kita. Kesudahannya, kita akan melihat setiap momen hidup ini menjadi saksi perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah menolong kita. Selamat hidup berjalan dengan Tuhan, percaya kepada Kristus, tenanglah jiwa, karena Tuhan memelihara. Dalam nama Yesus, kita semua yang mendengar tempat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai, mencukupkan, dan memberkati. Amin.